Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kajian kita di pagi hari ini. Di setiap hari Sabtu subuh ba'da salatis subuh dari tafsir Juz'il Amma, tafsir Juz'is Thalathin min kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil fi tafsir Suratil A'la. Kita masih melanjutkan tafsir surat Al-A'la di juz 30, juz Amma dari kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil. Berikutnya kata beliau masih dari bagian penjelasan ayat pertama sampai 13 yang sudah kita bacakan. Semoga bisa kita selesaikan. Kata beliau di sini, "Uzkur bimazidin minal idah ma'na qawlihi ta'ala wa nuyassiruka lil yusra." Sebutkanlah penjelasan tambahan dari makna firman Allah wa nuyassiruka lil yusra. Adakah tambahan penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memberikan kemudahan untukmu ya Muhammad dengan yusra, dengan kemudahan. Jawabnya kata beliau, amma makna nuyassir, adapun makna nuyassir nusahil, ini kami mudahkan. Nuyassiruka, nusahhiluka, itu sama maknanya. Kami mudahkan bagimu, kami gampangkan. Wa minal ulama man qala nusahhilu alaika. Di antara para ulama ada yang mengatakan maknanya kami akan berikan kemudahan atasmu. Ammal yusra fa minal ulama man qala hiyal jannah. Ada pula di antara para ulama menafsirkan bahwa makna al-yusra adalah jannah, adalah surga. Jadi maknanya kami akan memberikan kemudahan kepadamu berupa surga, untuk surga, mendapatkan surga, jannah. Fayakunul makna nusahhiluka aw nusahhilu alaika lil amali salih al-muaddi ilal jannah. Sehingga maknanya, makna lengkapnya, kami akan memberikan kemudahan bagimu atau atasmu untuk mengerjakan amalan soleh yang mengantarkan kepada surga. Karena sebab masuknya seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah karena amal soleh. Adapun secara keseluruhan, siapapun yang masuk ke dalam surga bukan semata-mata karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita ini tidak mampu membeli surga, ya, kecuali rahmat Allah yang telah memudahkan hambanya bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ulama man qala, di antara para ulama ada pula yang berkata al-yusra at-tariqah al-yusra. Makna al-yusra maksudnya jalan yang mudah. Wa nuyassiruka lil yusra, kami akan memberikan kemudahan kepadamu untuk menempuh jalan yang mudah pula. Ai allati hiya aisar wa ashal, yakni jalan yang lebih gampang, lebih mudah. Wa minal ulama man qala, di antara para ulama ada pula yang berkata innal ma'na, sesungguhnya maknanya nusahhiluka lit tariqah as-sahlati al muyassarati li hifdzi kitabillah. Ada pula sebagian ulama mengatakan makna yusra di sini kami akan mudahkan bagimu
dengan jalan yang mudah untuk menghafal kitabullah Al-Qur'an. Wa hadza bin nadhari ilal ayati allati qablaha, ini kalau ditinjau, dilihat atau diperhatikan dari ayat sebelumnya. Dari ayat sebelumnya, sebelum wa nuyassiruka lil yusra, Allah taala berbicara tentang Al-Qur'an. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Sehingga kalau dilihat, ditarik ke belakang ayat sebelumnya berkaitan dengan kitabullah, Allah taala akan bacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an itu, kemudian dilanjutkan dengan kalimat wa nuyassiruka lil yusra, maka penafsirannya bisa kepada kemudahan menghafal Al-Qur'an, menjaga Al-Qur'an. Maknanya sanwaffiquka ila tariqatil yusra li hifdzil Qur'an. Kami akan berikan taufik kepadamu dengan jalan yang mudah untuk menghafal Al-Qur'an, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah untuk menghafal Al-Qur'an, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa kemudahan yang Allah taala berikan kepada hamba-hambanya ketika mereka dimudahkan untuk menghafal Al-Qur'an. Di antara nikmat yang besar, Allah Subhanahu wa taala mudahkan hambanya menghafal kalamnya, menghafal kalamullah. Baik. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha memprioritaskan diri, ya, memiliki waktu-waktu seperti yang sudah kita sampaikan, ta'ahadu bil Quran. Ini berusahalah untuk mencari-cari waktu, meluangkan waktu, menjadikan waktu-waktu kita ada untuk khusus menghafal Al-Quran. Wa minal ulama man qala qawlan qariban min hadzal qawli. Ada pula para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang dekat dengan pendapat sebelumnya ini. Wa huwa sanuhawwinu 'alaikal wahya hatta tahfadhahu wa ta'lamahu wa tu'addiyahu. Ini makna wa nuyassiruka lil yusra, kami akan mudahkan kepadamu wahyu ini sehingga kamu mudah menghafal wahyu, mengetahuinya dan mengamalkannya. Nah, kalau kita simpulkan dari berbagai macam tafsiran para ulama ini ada berapa? Dari mana al-yusra? Yang pertama, jannah. Bisa bermakna apa? Jannah. Yang kedua, tariqah, ya, tariqah sahlah, jalan yang mudah untuk beramal soleh, lebih kepada amal soleh yang mengantar kepada surga. Atau ya, jalan yang mudah ya, untuk menghafal Al-Qur'an, yaitu untuk menghafal Al-Qur'an, surga, amal soleh, untuk menghafal Qur'an, ataupun ada sebagian yang dekat dengan itu untuk menghafalkan wahyu, mengetahuinya dan mengamalkannya. Yang terakhir kata beliau, wa minal ulama man qala sanuwaffiquka lisyari'ati samhah as-sahlah, kami akan berikan taufik kepadamu berupa syariat yang mudah, samhah, yang penuh dengan kemudahan, ya, toleransi. Bisa kita bilang ya toleransi, sahlah, kemudahan. Itu wa nuyassiruka lil yusra, kami akan memberikan kepadamu syariat yang mudah. Fa nashra'u laka syar'an samhan mustaqiman adlan la i'wijaja fihi wala haraj. Wallahu taala a'lam. Maksudnya kami akan mensyariatkan kepadamu syariat yang mudah, lurus, adil, tidak ada kebengkokan padanya dan tidak ada pula kesulitan. Jadi tidak sulit untuk mengamalkan Islam ini. Itu makna wa nuyassiruka lil yusra. Nah, silahkan antum simpulkan dari berbagai penjelasan para ulama tentang ayat ini. Baik, berikutnya soal uzkur bimazidin minal idah ma'na qawlihi ta'ala fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sebutkan penjelasan tambahan dari makna firman Allah Ta'ala, fadzakir, berilah peringatan, in nafa'at az-dzikra, karena az-dzikra itu bermanfaat. Ya, in nafa'at az-dzikra. Kata beliau, midar atau madaru ta'wili wa tadhkiri ala ma'na in fil ayatil karimati fali ahli ilmi fiha aqwal.
dalam masalah mentakwilkan ayat ini, fadzakir in nafa'atiz dzikra, pada makna in di ayat yang mulia ini, ahlul ilmi ada beberapa jawaban. Ahaduha, yang pertama, yaitu makna in, ya. Tafsiran karena ada sebab innya tersebut, fadzakir in nafa'at az-dzikra. Dalam ilmu qiraah bacaan, ya dia nun ketemu nun gitu ya, nun sukun ketemu nun. Maka in nafa'at, aslinya in. Nah, pendapat yang pertama, ahaduha anna in bimakna haitsu. Makna in bermakna haitsu. Wa hadha ikhtiyaru Ibnu Katsir rahimahullah, fa innahu qala wa qauluhu ta'ala fadzakir in nafa'atiz dzikra ay dzakir haitsu tanfa'ut tazkirah. Nah, makna in di sini adalah haitsu, dan inilah yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau berkata ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala ini, fadzakir in nafa'atiz dzikra, maknanya dzakir haitsu tanfa'ut tazkirah. Berilah peringatan ketika peringatan itu bermanfaat. Berarti kalau tidak bermanfaat, ya jangan dikasih peringatan. Ya, tidak usah diingatkan dia kalau sekiranya memberikan peringatan ini enggak bermanfaat. Wa min huna yu'khadul adabu fi nashril ilmi. Nah, dari sini bisa diambil sebuah adab di dalam menyebarkan ilmu, mengeser ilmu. Nah, ini fi nashril ilmi. Fala ya'duhu 'inda ghairi ahlihi. Jangan diletakkan ilmu itu di sisi orang yang memang bukan orang yang hajat membutuhkan, bukan ahlinya. Ya, jadi jangan nge-share ilmu itu kepada orang-orang yang memang enggak butuh. Kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana Abdullah Ibnu Mas'ud telah berkata radhiyallahu anhu, ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Akhrajahu Muslim fi muqaddimah. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidaklah engkau berbicara satu pembicaraan kepada satu kaum yang akal-akal mereka belum sampai akal mereka kepada pembahasan yang disampaikan, melainkan akan menjadi fitnah pada sebagian mereka. Nah, ini dia. Jadi ketika memberikan tazkirah, memberikan zikra, memberikan ilmu, itu harus melihat-lihat juga audiensnya gitu ya. Mad'u, orang yang sedang diajak bicara, orang yang sedang diceramahi, yang sedang diberikan ilmunya harus dilihat. Kenapa? Karena dikhawatirkan justru akan menimbulkan fitnah karena akal mereka belum sampai pada pembahasan itu, pembicaraan itu. Nah, kecuali dia datang sendiri di majelis. Ya, ketika dzakir mendatangi orang, maka itu harus dilihat apa yang akan disampaikan. Nah, ini kata beliau di antara adab di dalam menyebarkan ilmu. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, haditsun nasa bima ya'rifun. Berbicaralah kepada manusia, sampaikan kepada manusia dengan apa yang mampu mereka fahami, mampu mereka maknai. Atuhibbuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Senangkah kalian Allah dan Rasulnya didustai? Ya, dikarenakan menyampaikan itu tidak melihat-lihat orang atau kondisi orang yang akan disampaikan materi tadi. Qultu, kata beliau, aku pun berkata, fa'ala hadzal qaul yanbaghi ay yanzura al-mudzakkir ila al-halati allati amamah. Maka aku pun berkata, bagi setiap pemberi peringatan, berdasarkan pendapat ini, bahwa hendaknya seorang mudzakir, seorang yang memberi peringatan, memperhatikan kondisi yang ada di depannya. Hal yurja min wara'i tazkiriha intifa' aw la yurja. Apakah memang bisa diharapkan manfaat dari pemberian peringatan itu, atau memang tidak ada manfaatnya, atau justru bisa menimbulkan fitnah? Maka ini harus diperhatikan. Wa halit tazkiru sayati bimafsadatin a'zam am anna wajhal intifa'i arja wa azhar.
Ya, perlu diperhatikan apakah tazkir, memberikan peringatan itu akan mendatangkan mafsadah, mafsadahnya lebih besar daripada manfaatnya yang sangat diharapkan, itu kan manfaatnya. Nah, ini bisa dipertimbangkan. Wa min thamma yuqarraru hal yuqaddamu ala tazkir am la yuqaddam. Nah, dari sini juga bisa ditetapkan, diambil kesimpulan bahwa ya, apakah memberikan peringatan itu disampaikan atau tidak disampaikan dulu? Lanjut ataukah tidak? Kan begitu. Ya. Kalau ini bisa dipahami kan? Lanjut atau tidak? Baik. Jadi itu kata beliau dari uraian pertama dari ahlul ilmi. Wa yashhadu li hadzal qawli al-umumat al-waridah fi ikhtiyari akhaffi dararaini wal mafasidi wal masalih wa nahwi dzalik. Ya, ini bisa menjadi syahid penguat atas pendapat ini tentang memilih salah satu dari dua bahaya. Ya, salah satu dari dua bahaya yang lebih ringan, mengambil mafsadat yang lebih ringan. Kembali kepada kaidah-kaidah syariah yang dijelaskan oleh para ulama tentang perbandingan antara mafsadah maslahat ataupun di antara dua mafsadat, atau di antara beberapa maslahat maka diambil maslahat yang paling tinggi. Kalau ada beberapa mafsadat maka diambil mafsadat yang paling rendah. Ya, diambil mafsadat yang paling rendah, darurat yang paling rendah. Taib, atsani, penjelasan yang kedua dari fadzakir inna fa'ati dzikra huwa anna inna bimakna qad, bahwasanya in di sini bukan inna ya, anna in bimakna qad, bahwasanya in di sini bermakna qad. Fal makna fadzakir faqad tanfa'u dzikra, maknanya adalah berilah peringatan maka terkadang peringatan itu bermanfaat. Karena kalau qad itu masuk kepada fi'il mudhari' ya, bermakna terkadang gitu ya, bukan sesungguhnya. Itu kalau masuk kepada fi'il madhi. Tapi di sini beliau menjelaskan fa makna fadzakir faqad tanfa'u dzikra, bukan faqad nafa'ati dzikra. Wallahu a'lam. Baik. Ats-tsalitsu anna fil ayati mahdzuf dalla alaihi siyaq, bahwasanya pada ayat itu ada sesuatu yang tersembunyi, ada sesuatu yang hilang yang ditunjukkan oleh siyaq, yaitu susunan kalimat tersebut. Terlihat dari susunan kalimat tersebut ada sesuatu yang mahdzuf. Fal makna, maknanya adalah fadzakir in nafa'ati dzikra wa illam tanfa', berilah peringatan itu bermanfaat, walaupun tidak bermanfaat berilah peringatan. Nah, begitu. Jadi walaupun peringatan itu mungkin tidak bermanfaat, ya sampaikan saja. Ya, sampaikan saja. Kalau tadi pendapat pertama, jika memang terlihat kurang bermanfaat karena orang yang disampaikan mungkin bukan ahlinya, tidak membutuhkan ilmu dan bisa menimbulkan fitnah, maka jangan kasih peringatan. Karena nanti fitnahnya lebih besar, mudaratnya lebih besar, maka jangan. Tapi kalau pendapat yang ketiga ini, bahwasanya berilah peringatan bermanfaat atau tidak bermanfaat, sampaikan saja. Walaupun itu tidak bermanfaat. Jadi ada satu yang mahdzuf, wa illam tanfa', sekalipun itu tidak bermanfaat, fadzakir. Ya, beri peringatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har. Dialah yang telah menjadikan bagi kalian pakaian-pakaian untuk menjaga kalian dari panas. Ai taqikumul barda, demikian juga yang menjaga kalian dari dingin. Kadzalik. Jadi ada sesuatu yang mahdzuf. Ada sesuatu yang tersambung di sana tapi tidak perlu disampaikan karena sudah bisa difahami. Paham ya? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har, Allah yang telah menjadikan bagi kalian pakaian-pakaian untuk menjaga kalian dari panas, jangan tanya lagi dari dingin, ya sama kan begitu. Itu sesuatu yang sudah bisa dipahami. Ya, jadi ada sesuatu yang mahdzuf, ada yang terbuang di situ karena sudah mencukupi kalimat sebelumnya.
Walakin hudzifal bardu lidilalati siyaqi alaih. Akan tetapi kalimat al-bardu itu dihapus dikarenakan penunjukan siyak, bentuk kalimatnya itu sudah cukup. Fadzakara subhanahu asyrafal halaini wa huwal intifa'u bitazkirah wa nabbaha 'alal ukhra. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua keadaan yang paling mulia, yaitu bermanfaatnya memberikan peringatan serta memberikan penegasan atas yang lainnya. Taib. Wa naqala al-Qurtubi anil Jurjani qauluhu at-tazkiru wajibun wa illam yanfa'. Al-Imam Al-Qurtubi menukilkan dalam penjelasannya bahwasanya memberikan peringatan itu wajib sekalipun tidak bermanfaat. Ya, ini uraian dari beberapa para ulama tentang masalah memberikan peringatan. Baik. Wa naqala Asy-Syaukani fi Fathil Qadir, demikian juga Al-Imam Asy-Syaukani telah menukilkan di dalam Fathul Qadir anil Wahidi, dari Al-Wahidi, qauluhu, perkataannya, in nafa'at wa illam tanfa'. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat, sekalipun tidak bermanfaat berilah peringatan. Lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bu'itsa muballighan lil i'zari wal inzari, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai pemberi peringatan. Fa alaihi at-tazkiru fi kulli halin nafa'a aw lam yanfa'. Maka beliau diwajibkan untuk memberikan peringatan pada setiap keadaan, bermanfaat ataupun tidak bermanfaat. Wa ikhtara Asy-Syaukani hadzal qaula alladhi dhahaba ilaihi al-Wahidi wal Jurjani. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani, pendapat ini. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena khitabnya yang pertama kali dalam ayat itu adalah siapa? Beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakir, beri peringatan ya Muhammad. Ya. Bermanfaat ataukah itu tidak bermanfaat, sampaikan kepada manusia karena tugasmu sebagai penyampai, muballigh, baligh. Sampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di sini beliau membawakan beberapa ayat sebagai penguat. Ya, insyaallah ini cukup, tidak perlu kita bacakan semuanya. Ayat-ayat yang mendukung pendapat Al-Imam Asy-Syaukani yang menunjukkan hal tersebut. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, ya, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua mendatangi Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ya, bermanfaat atau tidak menasihati Fir'aun? Ya kan? Tapi tetap disuruh pergi ke sana. Berangkat ke sana Nabi Musa alaihi salam. Ya, faqula lahu qaulan layyinan. Hendaklah kalian berdua mengatakan kepada Fir'aun perkataan yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkar, barangkali dia bisa mengambil peringatan tersebut, bisa mengambil nasihat tersebut, au yakhsha, barangkali dengan nasihat tersebut dia bisa menambah rasa takutnya, dan seterusnya dari ayat-ayat yang lainnya di sini. Nah, itu sebagai penguat bahwasanya perintah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan bermanfaat ataukah tidak bermanfaat. Allahu a'lam. Ya. Kemudian yang terakhir di sini, ini biar bisa kita selesaikan ya, sudah lama. Di sini beliau juga mengatakan wa minal ulama man fassala fi mas'alatin nash. Di antara para ulama ada yang memberikan perincian dalam masalah memberikan nasihat. Faqala, mereka berkata,
innal mad'uwin minan nas ala aqsam, bahwasanya orang-orang yang didakwahi, atau biasa kita apa? Audiens ya. Ya, orang yang didakwahi dari manusia itu ada beberapa jenis. Al-qismul awwalu, jenis manusia yang pertama. Nah, ini bisa kita jadikan ibrah, pelajaran di dalam memberikan nasihat kepada manusia, melihat jenis-jenis manusia ketika dinasihati. Yang pertama, qismun yatarajjahu ladai nasih annahum yantafi'una bidzikra wa hum ahlul iman fahaula'i yuzakkaru. Jenis yang pertama, jenis manusia yang pertama adalah jenis manusia yang sangat kuat bahwasanya mereka akan mengambil manfaat dari nasihat tersebut. Jadi di sisi nasih, di sisi orang yang memberi nasihat, ya tarajjah gitu ya, dia sangat yakin orang ini akan menerima nasihat. Kenapa? Ya karena dari orangnya tidak suka ngelawan gitu ya. Dari orangnya memang baik, kemudian ramah, ini dan seterusnya, sehingga memungkinkan bagi orang yang memberi nasihat tadi untuk dia sampaikan. Nah, ini jenis manusia yang pertama. Fahaulai yuzakkaru, maka orang seperti ini dikasih peringatan. Wahum ahlul iman, dan inilah ciri-ciri ahlul iman. Karena ahlul iman itu orang-orang yang beriman, mereka akan mudah menerima nasihat. Ya. Jadi ini kism yang pertama, yatarajjahu ladai nasih. Di sisi orang yang memberi nasihat tadi sangatlah rajih, sangat tarujjuh ya, kuat dia. Ini orang ini bisa dinasihati, sampaikan saja nasihat ini. Dia bisa mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Mereka lah ahlul iman. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dalam surah Az-Zariyat. Berilah peringatan ya Muhammad, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini jenis manusia yang pertama. Dari orang-orang yang dinasihati, didakwahi, ketika mereka adalah orang-orang yang sangat kuat menerima nasihat tersebut, maka bersemangatlah memberi nasihat kepada mereka. Sebagaimana semangatnya para masyayikh, semangatnya para guru-guru kita, para asatidzah kita memberikan nasihat-nasihat di majelis-majelis ilmu mereka. Yang datang itu adalah orang-orang yang memang pengen dinasihati. Kalau tidak pengen dinasihati, dia nggak mau datang. Ya kan? Tidak mau dinasihati. Bahkan saya pernah dapat ada orang-orang, saya nggak mau ke majelis taklim. Kenapa? Nanti terlalu banyak tahu kesalahan. Ya, nah ini kan aneh, tidak mau dinasihati. Atau alasannya belum sanggup. Ya, apanya belum sanggup? Kenapa nggak ke majelis ilmu? Aduh, belum sanggup. Belum sanggup yang mananya? Belum sanggup hadir atau belum sanggup apa? Belum sanggup menerima banyak ilmu. Ya, semakin banyak tahu kesalahan nanti semakin susah untuk menghindarinya. Berarti ini masih terburu hawa nafsu, masih terkekang dia dengan hawa nafsu. Ya. Taib. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'idi. Berilah peringatan ya Muhammad dengan Al-Quran bagi orang yang takut dengan ancamanku. Ya, jadi kalau kita sudah melihat ataupun seorang yang memberikan nasihat telah melihat ada orang-orang yang memang rasa takutnya kepada Allah sangat besar, keinginannya untuk bertakwa itu sangat besar, keinginan untuk menjadi orang baiknya sangat besar, atau terlihat tanda-tanda dia orang baik, ya, punya akhlak yang baik, punya tingkah laku perangai dan budi pekerti yang baik, maka ini merupakan tanda-tanda yang kuat bagi si pemberi nasihat untuk menyampaikan peringatan kepadanya. Berarti kalau tidak mendapati tanda-tanda demikian, nah hati-hati. Ya, agar lebih berhati-hati, harus memiliki metode yang lainnya untuk sampainya nasihat itu kepada orang tersebut. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, qismun maqtu', yaitu kelompok manusia yang terputus bi'adami naf'ihi, karena tidak ada manfaatnya.
Kaman buyyina lahu miraran wa tikraran, sebagaimana orang yang sudah dijelaskan kepadanya berulang-ulang, fama wujida minhu illa sukhriyah wal istihza minad din. Tidak didapati pada dirinya, sudah diingatkan berulang-ulang, tidak didapati pada dirinya kecuali meremehkan dan mengolok-ngolok dari agama. Muharabatu ahlihi wa muharabatu alwa'idin, justru memusuhi orang-orang yang memberikan peringatan, memusuhi orang-orang yang memberikan nasihat. Fahadha la naf'a fi tadhkirihi. Maka yang seperti ini enggak ada manfaatnya untuk memberikan peringatan. Dikasih nasihat, datang lagi, disampaikan lagi, justru yang menyampaikan dimarahi. Ya, dimusuhi, dibenci, diolok-olok dan seterusnya. Nah, yang seperti ini tidak ada manfaat untuk memberikan peringatan kepadanya. Jadi tidak usah diberikan peringatan, karena khawatir nanti justru Allah dan Rasulnya yang didustai, yang dijadikan bahan ejekan. Ya, ini jenis yang kedua, qismun maqtu', jenis manusia yang memang terputus bi'adami naf'ih. Taib. Al-qismu tsalis, jenis yang ketiga, qismun yadhunnu annahu qad yatta'iz wa qad la yatta'iz. Fa hadha aidan yudzakkar wallahu taala a'lam. Jenis yang ketiga, ya ini jenis manusia yang memang yudhannu annahu qad yatta'iz. Ya, diduga bahwasanya orang ini kadang menerima, kadang tidak menerima, kadang dia mengambil peringatan, kadang tidak. Nah, kalau jenis manusia yang seperti ini enggak apa-apa, kasih peringatan terus. Ya, kadang dia terima, kadang nanti enggak terima. Ya, kadang dia terima, kadang tidak. Nah, masih yang seperti ini disampaikan nasihat kepadanya. Nah, ini 3 jenis manusia kata beliau dari pandangan para ulama ketika memberikan tafsil dalam masalah memberikan nasihat. Ada 3 jenis manusia di dalam menerima nasihat ini. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya, soal ad-dhamiru fi qoulihi ta'ala. Kata ganti atau dhamir. Dhamir itu kata ganti. Dalam bahasa Arab ada dhamir atau kata ganti. Ya. Kata ganti pada firman Allah Ta'ala, wa yatajannabuha al-ashqa. Tajannab wa yatajannabuha al-ashqa, dan akan menjauhinya orang yang celaka, yang paling celaka. Ashqa, syaqiyun, ashqa yang isim tafdhil. Wa yatajannabuha al-ashqa. Yarji ila madza? Dhamir ha itu kembali kepada apa? Wa yatajannabuha al-ashqa. Ha-nya itu yang dhamir ya, kata ganti ha, yaitu muannas. Nau'nya muannas. Jawabnya ad-dhamir yarji'u ila dzikra. Dhamir itu kembali kepada dzikra. Wa yatajannabuha al-ashqa. Orang yang paling celaka akan menjauhi nasihat, akan menjauhi peringatan. Nah, itu dia. Ya, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Ya, orang yang memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah akan mengambil nasihat. Dia akan berusaha mengambil nasihat, mengambil peringatan. Adapun orang yang ashqa, orang yang celaka, dia akan menjauh, justru dia menjauh. Ya, dia pergi. Ketika ada peringatan, dia tidak mau mendengarnya, tidak mau menerimanya. Baik. Fal makna yatajannabu al-ashqa adz-dzikra. Jadi maknanya wa yatajannabul ashqa adz-dzikra. Orang yang celaka akan menjauhi peringatan, akan menjauhi nasihat. Ay yabta'idu anha wa la yantafi'u biha. Ini dia ibtiad, menjauh dari nasihat dan tidak ada manfaat baginya nasihat. Baik. Jadi seperti itu yang akan kita temukan di antara sebagian manusia. Ada yang mengambil peringatan-peringatan yang disampaikan oleh para pemberi peringatan, para dai, ya, para ustadz ataupun para masyayikh dari guru-guru kita, atau secara umum para duat, seluruhnya kaum muslimin yang memberikan nasihat. Di sana ada orang-orang yang memang mengambil nasihat itu dikarenakan mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan membutuhkan nasihat-nasihat tadi, tapi ada di antara mereka yang justru menjauh darinya. Nah, merekalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, merekalah orang-orang yang celaka. Ya.
Nah, kemudian berikutnya soal manil muradu bisyaqi fi qoulihi ta'ala wa yatajannabuhal ashqa. Nah, ini siapa yang dimaksud dengan ashqa di sini? Orang yang celaka ini pada firman Allah Ta'ala. Jawabnya huwallazi kutibat alaihi syaqawatu wa huwa fi batni ummih wa kutiba alaihi annahu sayamutu 'alal kufri wallahu a'lam. Al-ashqa yang dimaksud dalam ayat ini dialah orang-orang yang telah ditetapkan padanya ya kecelakaan tersebut, kebinasaan tersebut sementara dia masih di perut ibunya. Masih ingat hadis itu ya? Nabi SAW menjelaskan, inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah ya. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fa yunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat ya bi katbi rizqihi ya wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Nah itu ya. Jadi itu yang dimaksud di sini oleh beliau. Syaqiyun, ada kalimat syaqiyun aw sa'id. Dia ditetapkan apakah orang yang celaka atau orang yang bahagia. Sementara dia masih di perut ibunya ketika berumur 120 hari, ya kan? 40 nutfah, 40 alaqah, 40 mudghah. Berarti berapa hari? 4 kali 3 berapa? 12, 120 hari. Atau hitungan bulan berarti 4 bulan. Ya, setelah 120 hari diutus malaikat kepadanya untuk ditetapkan 4 ketetapan. Rizkinya, ya, ajalnya, kapan dia meninggal, rizkinya bagaimana. Itu sudah ditetapkan. Kita semua sudah ditetapkan di perut ibu kita. Rizki kita itu gimana. Dan kita akan menghabiskan rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ya, berbarengan dengan ajal ya, ketika ada ajal itu sampai maka sudah nggak ada jatah rizki. Oleh karena itu ketika nafas masih ada, kehidupan masih ada, jangan khawatir, rizki pasti masih ada. Nggak rizki? Ada rizki? Ada rizki, masing-masing itu masih ada selama ya hayat di kandung badan. Nyawa masih ada, ajal belum sampai kepada kita, jangan khawatir. Ya, Allah Ta'ala sudah tetapkan rizki kita. Ya, ajal juga demikian. Makanya kadang kan ajal itu dikaitkan sama rizki dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena tidak akan dicabut nyawa seseorang sebelum rizkinya habis terpakai semua yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu gak akan mati. Seorang itu tidak akan meninggal dunia sampai rizki yang udah Allah tetapkan udah dia habiskan. Kalau udah habis sudah. Kalau belum, maka dia pun akan ambil terus itu. Ya, terus masih hidup berarti. Dan ada juga yang ditetapkan rizkinya, ajalnya dan amalnya. Ya, kemudian dirinci amal di situ, ada yang celaka atau bahagia. Nah, itu dia yang dimaksud di sini. Wa yatajannabuhal ashqa, yakni siapa di sini orang yang celaka, orang-orang yang sudah ditetapkan kecelakaan baginya ketika dia masih dalam perut ibunya. Dan dia akan meninggal ataupun mati dalam keadaan kufur, na'udzubillah. Baik, kemudian berikutnya ataupun yang terakhir ini ya. Dari ayat 1 sampai 13 cukup panjang beliau memberikan penjelasan para ulama. Ya, sehingga beberapa kali pertemuan ya belum selesai. Terakhir kata beliau, waddih makna qaulihi ta'ala, jelaskan makna firman Allah Ta'ala, summa la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian dia tidaklah mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Ini ya lanjutan ayatnya tersebut. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Wa yatajannabuhal ashqa alladzi yasla an-nara al-kubra ya. Akan dijauhkan dari zikra tadi orang-orang yang celaka yang akan terjerumus ke dalam neraka. Ya, yasla nar al-kubra. Dia akan masuk ke dalam neraka yang besar. Summala yamutu fiha wala yahya. Berkata Imam At-Tabari, dzalika anna nafsa ahadihim tasiru fiha. Berkata Imam At-Tabari bahwasanya ya jiwa salah seorang di antara mereka akan
berada di dalam neraka tersebut, yakni finnaril kubra, fi halqihi fala takhrud fatufariquhu fayamut, yakni berada di dalamnya, dia tidak akan keluar, kemudian akan mengalami kematian, fatufariquhu fayamut, wala tarji' ila mawdi'iha minal jismi fayahya, dan dia tidak akan kembali ke tempatnya dari jasmaninya, maka dia hidup. Kurang paham juga ini ya. Kita lanjutkan. Wa qila la yamutu fiha fayastarih. Ada yang mengatakan bahwasanya makna la yamutu fiha wa la yahya, yakni dia tidaklah mati di dalam neraka itu sehingga dia bisa beristirahat. Ya, begitu ya. Karena kematian itu sangat diharapkan oleh penduduk neraka. Supaya apa? Supaya bisa istirahat. Mereka pengen sekali mati. Ya, orang-orang di neraka, terutama yang sudah dikekalkan di dalam api neraka. Jadi la yamutu fiha faistari. Tidak ada kematian bagi mereka di dalam neraka sehingga mereka bisa istirahat kalau mati. Sekiranya mereka kalau mati bisa istirahat, tapi tidak dimatikan supaya tidak bisa istirahat. Tidak ada istirahat di dalam api neraka. Ya, jadi terus bersambung terus. Seperti yang pernah kita bahas di tafsir surat An-Naba ya. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah oleh kalian, kami tidak akan berikan tambahan kecuali siksaan. Justru per hari, per waktu, bertambah waktu di neraka itu bertambah siksaannya. Sementara mereka minta berhenti sejenak, istirahat, break, enggak bisa. Ya. Tidak ada istirahatnya. La yamutu fiha, yakni mereka minta istirahah. Wala yahya hayatan tanfa'uhu, dan tidak pula dikatakan dia hidup karena yang namanya kehidupan itu bermanfaat. Ya, itu tidak dikatakan hidup. Yang namanya hidup itu adalah penuh kebahagiaan. Itulah hidup, hayatan thayyibah. Sementara mereka tidak dapat itu. Mati juga enggak bisa. Ya, terus bersambung, siksaan itu bersambung, bahkan terus bertambah. Bukan menurun tingkat siksaannya itu, kepedihannya, sakitnya itu enggak nurun per harinya, tapi bertambah. Seperti ayat tadi yang pernah kita bahas itu ya. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Kami tidak akan tambahi dari penduduk neraka itu melainkan siksaan. Jadi bukan ditambah kenikmatan ya, akan tapi ditambah apa? Siksaannya itu bertambah tiap hari. Taib. Wa qala akharun, berkata yang lainnya, qila dzalika li anna al-arab kanat idza wasafat ar-rajula biwuqu'in fi shiddatin shadidah qalu la huwa hayyun wa la huwa maitun fa khatabahumullahu billadzi jara bihi dzalika min kalamihim. Nah, berkata yang lainnya bahwa di sisi Arab, orang-orang Arab atau bahasa Arab, orang-orang Arab itu ketika mensifati seseorang yang terjatuh dalam suatu bahaya yang besar, ya, suatu musibah yang besar, mereka akan berkata, la huwa hayyun wa la huwa maitun. Dia tidak hidup, tidak pula mati. Ini ungkapan orang-orang Arab. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan ya bahasa ini yang berjalan di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah orang Arab. Wa mimma yu'ayyidu annahum la yamutuna fiha wa la yastarihun, dan di antara dalil yang menguatkan bahwasanya mereka tidaklah mati di dalam neraka itu dan tidak pula ada istirahatnya, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surat Fatir, la yuqda alaihim fayamutu, tidak akan diputuskan bagi mereka siksaan itu sehingga mereka bisa mati, enggak diputus. Ya. Wala yuqda alaihim, maksudnya mereka enggak dimatikan, enggak diputus siksaan itu, dihabiskan mereka sehingga mereka mati. Makanya mereka minta agar mereka waqalal kafirun waqalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Mereka mengatakan, duhai sekiranya ya aku ini jadi apa? Jadi debu saja supaya terputus siksaan tadi. Nah, Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Fatir ini, la yuqda alaihim fayamutu, tidak akan diputus bagi mereka sehingga mereka mati. Kalau mati berarti bisa istirahat.
enggak disiksa lagi, udah mati kan enggak nerasa. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak pula diringankan bagi mereka siksaan itu, enggak diringankan. Enggak dimatikan, enggak diringankan, dihidupkan terus. Dibilang hidup juga enggak, karena penuh siksaan, dikurangi juga tidak, bahkan ditambahi siksaannya. Nauzubillah. Ya, itulah dia sifat dari siksaan neraka. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ya'tihil maut min kulli makanin. Kematian itu mendatanginya dari setiap tempat. Wa ma huwa bimayyit, tapi dia enggak mati-mati. Ya, maksudnya siksaan itu kan harusnya mematikan. Dipotong, dibakar, kan begitu ya, ini dan seterusnya. Nauzubillah min adzabin nar. Tapi tidak mati-mati. Ya. Wa qauluhu ta'ala, demikian juga firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zukhruf, wa nadu ya Malik, sampai-sampai mereka memanggil malaikat penjaga neraka waktu itu. Wa nadu, mereka berkata, ya Malik. Ya, mereka berkata, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuka. Wahai Malik, ya, liyaqdi alaina rabbuka. Biarkanlah Rabbmu untuk mematikan kami. Ya. Sampai minta tolong mereka kepada penjaga neraka. Wahai Malik, biarkanlah, mintalah kepada Rabb kami, biarkan dia mematikan kami supaya kami mati saja. Qala, kata Malik, innakum makithun, kalian akan terus tinggal di sana. Ya, kalian akan tetap terus mendapatkan siksa. Wa ma warada an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzabhil mauti ala qintarah bainal jannah wan nar. Sebagaimana yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita tentang disembelihnya kematian. Karena yang menciptakan kematian dan kehidupan adalah Allah, itu makhluk, keduanya itu makhluk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah yang telah menciptakan mati dan hidup. Jadi mati nanti dimatikan. Bingung kan? Mati nanti dimatikan sama Allah, disembelih. Sehingga yang tersisa tinggal satu makhluknya itu. Apa itu? Kehidupan. Karena mati dimatikan. Ya. Tatkala di sebuah nama Qintarah, yaitu antara surga dan neraka. Nanti ditampakkan al-maut itu dalam bentuk Kabsh amlah. Itu bisa antum lihat di catatan kaki, kita bacakan dikit dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuja'u bil mauti yaumal qiyamah. Maut akan didatangkan pada hari kiamat, ka'annahu kabsyun amlah. Seakan-akan dia seperti domba yang putih keabu-abuan. Ya, warna putih abu-abuan atau putih bersih. Jadi didatangkan dalam bentuk seperti bentuk apa? Kabsh, domba, al-maut itu. Fayuqafu bainal jannah wan nar, dan nanti akan diletakkan antara surga dan neraka sehingga bisa disaksikan ahlu jannah dan ahlu nar, bisa menyaksikan ini. Fayuqalu, kemudian dikatakan, ya ahlal jannah hal ta'rifuna hadza, dipanggil penduduk surga nanti. Dan semua orang beriman pada waktu itu yang singgah di neraka sudah keluar. Ya, walaupun seberat biji sawi masih ada keimanan, maka akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang terakhir kali keluar seorang yang merangkak, ingin masuk surga dalam keadaan merangkak, yang tubuhnya hitam legam. Dia dicelupkan di dalam nahrul hayat, sungai kehidupan, celup. Kemudian dia tumbuh seperti biji lagi. Pernah lihat biji pecah itu putih? Nah, seperti itu. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Dia lihat-lihat dari pintu surga. Ya Allah, masukkan saya ke dalam. Habis itu saya enggak minta lagi. Masukkan dia. Dia lihat, senangnya di surga. Kan begitu ya. Dia minta lagi. Itu ada cerita. Dia minta, begitulah manusia yang suka minta terus, sudah katanya, ya, habis ini saya enggak minta lagi. Begitu dilihatnya, aduh saya minta lagi ya Allah. Itu enak itu. Sampai seperti itu. Ketika sudah tidak ada lagi penduduk surga yang singgah di neraka, maka terjadilah ini. Ya, didatangkan kematian dalam bentuk kabsh amlah. Dipanggil penduduk surga, ya ahl jannah, wahai penduduk surga, hal ta'rifuna hadza, kalian tahu apa ini? Fayashra'ibuna wa yanzuruna. Yashra'ibun itu melihat dengan melongok. Tahu gimana melihat melongok? Nah, gitu ya. Ya, fayashra'ibuna wa yanzuruna, maka penduduk surga pun melihat dengan penglihatan yang benar-benar ya, hawas kan gitu kita bilang ya.
Kelihatan itu betul-betul dilihat. Nah, seperti itu. Wa yaquluna na'am hadal maut. Ahlul jannah mengatakan iya, ini al-maut, ini kematian. Yang pernah mematikan kami dulu di dunia. Tahu mereka, faham. Allah fahamkan penduduk surga. Ini yang pernah matikan kita waktu itu di dunia, maut ini. Ini makhluk Allah maut itu. Dia datang kepada setiap orang. Wa yuqalu, kemudian lanjutkan lagi, dikatakan ya ahlan nar, hal ta'rifuna hadza, dipanggil penduduk neraka, wahai penduduk neraka, kalian tahu apa ini? Qala, maka dilanjutkan lagi, fayashra'ibuna wa yanzuruna, mereka pun melihatnya dengan ya benar-benar melotot melongok seperti itu. Mereka benar-benar lihat. Wa yaquluna, dan penduduk neraka mengatakan na'am hadzal maut. Mereka mengatakan iya, ini kematian. Qala, kemudian beliau melanjutkan fayu'maru bihi fayuthbahu. Tsumma yuqalu ya ahlal jannah khuludun fala mauta wa ya ahlan nar khuludun fala mauta. Kemudian diperintahkanlah al-maut tadi yang berbentuk kabsh tadi untuk disembelih, matilah kematian. Nah, matilah kematian. Ya kan, 2 kali. Disembelih oleh Allah taala. Dalam bentuk apa? Kabsh tadi. Ya, domba tadi disembelih. Sehingga berteriaklah pada waktu itu penduduk neraka yang sudah sedih bertambah sedih. Penduduk surga yang sudah senang bertambah senang. Kenapa? Karena rasa takut mereka untuk mati yang berikutnya lagi udah nggak ada. Nah, mereka kan ketakutan, masih takut. Ini mati lagi nggak nih di surga? Ternyata kematian itu sudah dimatikan oleh Allah sehingga wah, bebas sudah. Kita tidak lagi mati, kata penduduk surga. Penduduk neraka bagaimana? Ya, mereka mengharapkan kematian. Tapi gimana? Si mati udah mati. Ya, maut udah dimatikan. Maka bertambah kesedihan mereka. Disitulah beliau membacakan firman Allah Ta'ala dalam surat Maryam ayat 39, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Berilah peringatan ya Muhammad, berilah mereka peringatan pada hari kerugian ketika keputusan sudah diputuskan, mereka dalam keadaan lalai dan mereka tidak beriman. Nah, ini tidak ada lagi yang namanya keringanan karena kematian sudah dimatikan. Taib. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma ahlun nar alladzina hum ahluha la yamutun wa la yahyun. Bahwasanya penduduk neraka yang mereka adalah ahlu neraka, mereka tidak mati dan tidak pula hidup. Taib. Ya, alhamdulillah sudah kita selesaikan tafsiran yang disampaikan di dalam buku ini atas At-Tasheel li Ta'wil Tanzil dari ayat yang pertama sampai ayat 13. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan bacakan kembali tafsiran surah Al-A'la dari ayat 14 sampai ayat ke-19 insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhir da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.